bohong itu, kau manusia babi anjing, kau bohong tuh. Jangan ada yang turunin. Jangan ada yang turunin. Diam aja. Lanjut. Biarkan aja, biarkan. Oke, saya mau tanya dulu sama Bapak. Bapak ini marahnya kenapa? Bapak marah kenapa? Gara-gara mulutmu itu. Yang mana mulut saya yang membuat Bapak marah? Oh ya, bahasa Bapak bahasa kasih banget ya. Penuh roh banget Bapak ini. Penuh roh apa kau? Suka Bapak, nggak maksud saya Bapak itu kepenuhan roh, makanya bahasanya kasih sekali. Yang mananya nggak jelas. Yang mananya yang nggak jelas. Yang mana? Aku ngurusin orang. Giliran kau. Saya nggak ngurusin orang. Kami. Bapak merasa diurusin saya kok pede kali, GR kali, emang penting banget Bapak saya urusin. Emang Bapak siapa? Kau yang mencorengkan agama kami itu. Kami ini Tunggu, makan habis. dari tadi saya suruh Kristen bertanya tentang agama saya. Kok tunggu, Kristen kok PD dan GR gini ya? Maaf ya Pak, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pendapat saya kan begini. Oke, saya sampaikan pendapat saya ya. silakan. Ya. Jadi menurut saya, ya kan, karena Uni bilang tadi nama itu tidak mungkin ditranslate ke bahasa yang lain, ya kan. Sementara nabi-nabi itu adalah orang Israel. Kan nggak mungkin Tuhan ngomongnya pakai bahasa Arab. Itu aja udah nggak masuk akal. Logis nggak itu? Itu loh pertanyaan saya. Oke, itu Iya kan? bukan pendapat, tapi itu pertanyaan dari kebingungan Bapak. Kan saya sudah bilang dari tadi, saya sudah jelasin. Kamu Nama bikin itu pendapat tidak sama mengenal. pertanyaan aja bingung. Astagfirullahaladzim. Pak, Astagfirullah. itu tadi pertanyaan Pak. Karena akhirnya Bapak menanyakan, kan nggak masuk akal. Ini kan sebuah pernyataan nggak masuk akal, itu kan yang pendapat, kan? bingung. Loh, gimana nggak masuk akal? Yang namanya Itu nama itu pendapat nggak ada loh. kaitannya dengan. Astagfirullah. Makanya diam dulu, Bapak jangan ke cewek. Iya. Ya, pertama saya sudah bilang di awal, nama itu tidak la ilaha illallah. Saya males Pak kalau debat kusir itu Pak. Saya mute. Nggak enak. Bapak yang saya hormati, saya mau mute Bapak ya Pak ya. Mohon maaf Pak, Bapak mute biar kami dapat edukasi. Mungkin Bapak udah mulai nggak nyaman, tapi Turunin aja. dari
Oh, dari tadi mau diturunin ternyata. Jadi dengar ya, Udah yang ketahuan. namanya Ya, nama turun- itu turunin aja, tidak turunin, ada turunin. kaitannya dengan bahasa. Rifa itu nggak peduli mau bahasa Inggris tetap Rifa, bahasa Arab tetap Rifa, mau pakai bahasa apapun tetap Rifa. Nggak peduli, lu datang ke Sumatera Barat, orang tetap manggil saya Rifa. Lu mau pergi ke Jawa, tetap dipanggil Rifa. Mau Musa seandainya pun Musa secara ilmiah terbukti mendapatkan wahyu menggunakan bahasa Ibrani, tetap nama Tuhan tetap Allah. Nggak ada diganti dengan bahasa Ibrani. Kata Allah dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Itu nggak ada begitu. Tetap nama Tuhan itu tetap tidak peduli apapun bahasa karena itu adalah proper name. Kalau bisa bayangkan, saya sudah kasih contoh. Jangankan yang proper name nih saudara-saudara. Kita ambil generic name aja deh. Generic name itu baru beda-beda setiap negara. Contoh, Uni dalam bahasa Minang, Mbak dalam bahasa Jawa, Teteh dalam bahasa Sunda, ya, Ito dalam bahasa Batak, sister dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan generic name aja, bayangkan ya, yang jelas-jelas setiap negara, setiap bahasa itu bisa beda-beda. Dan kalau kita lihat generic name ilah saja, dengan bahasa Aram dan bahasa Ibrani bahkan serumpun ada kesamaan. Contoh, ilah dalam bahasa Arab, Eloah dalam bahasa Aram, Eloah dalam bahasa Ibrani, Allah dalam bahasa Aram. Artinya apa? Ada kedekatan lafaz, tapi karena orangnya beda-beda, zamannya beda, maka terjadi yang namanya dialek beda-beda. Gimana sih? Masa nama Tuhan, kalau bahasa Ibrani nggak mungkin nama Tuhannya adalah Allah. Nggak mungkin. Nama itu tidak peduli bahasa. Sekali lagi saya tekankan ya, terserah lah ya. Kalau ngerti ya alhamdulillah, kalau nggak ngerti juga nggak, bukan urusan saya gitu ya. Nama itu tidak peduli bahasa. Mau dia orang Aram, nama Tuhan tetap Allah. Mau dia orang Ibrani, nama Tuhan tetap Allah. Kecuali bicara tentang generic name. Di Arab ilah, di Ibrani Allah, di Aramaik Eloah. Gitu loh. Contoh, jangankan nama Tuhan yang proper name-nya ya, jangankan itu ya. Sedangkan gelar Tuhan aja dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu sama. Al-Gibor. Bahasa Arab nggak ada huruf O-nya, maka Al-Jabar. Ruh dalam bahasa Arabnya. Masa nggak ngerti kayak gitu? Nah, justru itu. Nah, ada Justru itu. sih. Dalam kajian linguistik tidak bisa kau bilang, oh nama ini ditranslate ke sini, nggak bisa, salah. Justru Memang. misalnya contoh, saya kasih tahu. Mana bisa nama Yesua. ditranslate? Yesua itu bahasa apa? Bahasa Aduh, Aramai. parah nih orang. Ya kan? Nama Ketika itu ke dalam- tidak ditranslate. ke dalam Yunani. Memangnya karena mereka apa arti bukan. Yesua? Coba saya tanya, arti Yesua apa? Tuhan adalah keselamatan. Berarti kau besok manggil Yesus datang, Tuhan ada keselamatan. Woi, Tuhannya ada keselamatan, Ya. sini. Ya gitu kau mau manggil. Wait, Ditampar kau sabar sama dulu. dia, Aku kurang belum ajar selesai katanya. Kau jelasin. ganti-ganti namaku katanya. Ketika dijadikan ke dalam bahasa Yunani, Yesus, ya kan? Karena mereka Apa punya ini? SH. Tunggu. dalam kalimat Tunggu, lain. aku tanya sama kau dulu. Artinya Nama Tuhan itu kau siapa dalam linguistik sebenarnya yang ini? berbeda, dalam dalam Bro, linguistik yang berbeda. aduh itu ya tidak bisa Allah, disebutkan ini sama, orang kan? ini Benar ngomong kan? apa sih? Udah mulai. Saya mau tanya kayaknya. sama kamu, Maria. nama Tuhan. Mary jadi Maria. Ya kan? Di Inggris Mary. Di Indonesia Saya mau Maria. tanya nama Tuhanmu tuh siapa? Wah, ini gak ngerti linguistik bahasa ini. Angel. Linguistik bahasa, coba kau jelaskan sama aku kaidah linguistik nama Tuhanmu, coba jelaskan sama aku kaidah nama Saya mau Tuhanmu. ketawa nggak boleh. Silakan, Prof. coba Gimana jelaskan. dong, Saya kita? mau belajar sama kamu. Kamu mengerti nggak? Arti dialek? Kamu kan ngomong proper name kan? Ya, kamu ngerti dialek nggak?
Nah sekarang larinya ke dialek. Kamu bilang proper name tuh nggak Nggak, bisa saya berubah. tanya. Gimana sih? Kamu saya tanya, kamu ngerti dialek nggak? Tidak ada yang merubah proper name siapapun. Kalian itu adalah orang yang dapat informasi dari kitab yang sudah terjadi distorsi. Distorsi lagi. Lo kok ngetawain kitabnya sendiri? Itu fakta kok. Ini Rifa, kayaknya dia nggak paham ya. Dari Yeshua berubah menjadi Yosus itu adalah Turunin aja, perubahan nggak ngerti pokok. linguistik ini. Proper name. Ya udah, aku belajar sama kau ya. Bentar Bang Bejo. Saya mau ini. Kita hargai orang berilmu ini ya teman-teman ya. Bapak ini ngakunya dia paham ya. Saya mau belajar sama Bapak. Serius? Saya besarkan ya. Ya, Serius nggak dia apa-apa. punya ilmu? Nggak apa-apa. Nggak, dia ngakunya berilmu. Nggak apa-apa. Bapak yang terhormat, yang lebih berilmu dari saya, coba jelaskan kaidah linguistik Yehosua itu, silakan Pak. Iya. Kan lu menjelaskan, nggak paham juga. Wah. Gimana? Coba enggak, belum Bapak belum jelasin. Saya nggak dengar tadi. Ada yang dengar Bapak ini sudah jelasin belum tadi? Masa nggak paham? Belum ada. Ya, silakan. Anggaplah belum Nggak ada, nggak ada. Ulang lagi. Belajar sama Profesor Ibrani aja masih nggak paham. Enggak, saya belajar sama Bapak aja deh. Bapak lebih berilmu dari profesor manapun deh. Ih, Coba Pak, jelas. kaidah linguistik Yehusia ya. Silakan Pak. Kok ketawa dia? Tertawa dalam. Iya. Ketawanya berdarah. Linguistik bahasanya nggak paham. Iya, ada di dalam Bible ini. Kalau orang dalam berdiskusi dia tertawa-tawa, berarti dia kan gusar ya, sedang ragu dengan apa yang dia sampaikan. Bible ada penyebutan itu. Iya. Pak, silakan Pak, jelasin Pak. Kaidah linguistik nama Yeshua Pak, silakan Pak. Saya mau belajar Pak. Nah itu kenapa bisa beda? Enggak, saya mau belajar Pak. Coba Bapak jelaskan dulu. Kaidah nama Yeshua ini dari akar kata apa Pak? Kan proper name Yeshua. Enggak, saya tanya. Nama Yeshua ini translate-nya ada. Apa translate-nya dan kaidah bahasanya apa? Secara linguistik jelasin ke saya. Yeshua itu kan bahasa Aramaik. Ya. Apa? Ke orang. Tunggu Pak. Yeshua bahasa Aramaik. Oh, teman-teman, Yeshua bahasa Aramaik ya teman-teman, bukan Isowa ya teman-teman ya. Yeshua ya. Betul. Iya. Bukan Isowa ya Pak yang bahasa Aramaik ya Pak ya, bukan ya? Ini Oh, salah Udah belajar. ternyata yang ngajarin kita selama ini ya. belajar sama profesor masih nggak paham. Wow. Ternyata Yeshua itu adalah bahasa Aram. Kalau Isowa bahasa apa Pak? Isowa itu bahasa apa Pak? Pak Angon di mute dulu, double. Nggak Pak, saya memang aku bodoh karena Injil yang diberitakan Yeshua Pak. Silakan Pak. Iya. Kan nyenggol kan. Oh, nyenggol. Panas. Udah kok ketawa. Ada lama kali diminta untuk menjelaskan Bang. Jadi kami terpaksa mengambil turunin. pemberian dapat tunjuk Bang. Oh, bilang dong mau Menjelaskan dari turun. Oh, mau turun ya udah. Ya udah, dadah ya Pak turunin ya. aja. Maaf ya Pak memberatkan Anda ya. Bapak itu kenapa sih? dari tadi itu dari Aku udah tadi kami sama dia ketawa loh nih. udah diskusi sama Udah Angon tadi gitu Bang dia. Di sana tadi gitu ti. Allah. Dari tadi nahan ketawa loh aku. Allahu Akbar. Jangan salah loh, Bapak Dari tadi nahan itu pintar ketawa. loh. Bapak itu pintar tapi dia nggak menunjukin ilmunya. Jangan salah loh, Bapak itu pintar loh tapi dia nggak mau nunjukin ilmunya karena ilmunya buat dia sama istrinya aja. Jadi Bunda gitu. Gembala, kalau saya ketawa mungkin saya ketawa goblok ya. Ini profesor ikut ngakak kalau saya bilang. Pak profesor saya ikut ketawa. Jangan. Bapak itu berilmu. Cuman Bapak itu tidak mau menunjukkan ilmunya karena dia orangnya tuh ilmunya ditutup-tutupin. Soalnya nanti dia kalau mau ngasih ilmu ke orang itu ya mungkin harus datang ke rumahnya langsung nanti ya. Jadi kalau yang mau belajar sama Bapak itu linguistik, Yeshua bahasa Aramaik, silakan ya datangi Bapak itu ya teman-teman ya. Gitu. Sesat. Orang tadi salah kok bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik itu salah kok. Belajar sama dia sesat lah. Aduh ya Sesat kita. Allah. Astagfirullah. Itu kalau lihat rambu-rambu jalan yang ada di Israel itu kalau dia pakai bahasa Aramaik nyasar dia itu nyasar. Ada aja ya Allah. Dari tadi nahan ketawa loh dari tadi. Udah kita nggak boleh banyak. Lanjut. Nanti kita jadi kayak. Ya, Junmar, silakan agamanya apa Pak? Iman monitor, Pak Saya Jumar. turunkan ya. Kayaknya Bapak itu bisa bahasa Suryani kayak Mama Gufron deh. Makoli. Mama koli. Halo, Anton.
Ya lanjut Kak. Masih muslim. Lanjut. Oh, masih muslim. Jangan ada niat untuk keluar dari Islam. Jangan sampai berniat nggak muslim lagi bang. Tadi. Halo penginjil. Halo penginjil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ada musik bang. Waalaikumsalam. Agak noise banget bang. Sorry, noise banget. Oke, guruku. Karena ada musik saya turunkan, mohon maaf ya. Yang Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, ada musik. Mintai permintaan tapi tolong jangan ada background musik. Lanjut. Ya guruku, Uhti istirahat dulu. Guruku monitor. Ya. Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslim sebentar saya tahan dulu Pak ya. Mungkin kita prioritas kepada semoga ada yang Kristen yang ingin diskusi. Alekei. Monitor Alekei. Pak Alekei. Waduh. Baik, mungkin ke Pak Guru Koi dulu sebelum kami pindah ke yang lain. Ada yang bisa Bapak mau ini sambil nunggu Pak istirahat? Ada pertanyaan aja sih. Jadi terkait dengan nama Tuhannya Mikana begitu. Jadi yang sekarang yang saya lihat di dia itu YHWH Yesua Hamasya begitu. Jadi mohon penjelasannya. Yang sebelumnya juga pernah saya dengar beliau menyebutkan Yesus Kristus begitu. Jadi apakah nama Tuhan itu bisa berubah-berubah atau bisa diupdate seperti itu? Itu aja sih. Kalau nama Tuhan itu proper name itu tidak dirubah, tapi tradisi kekristenan dalam buku mereka memang berubah-ubah. Kayak Petrus, Kepas jadi Petrus, kayak gitu-gitu. Memang itu terjadi. Yang sekarang saya lihat Mikana itu sangat anti ketika Bapak guruku ini Yesus agamanya apa ya? atau apa gitu. Islam Ya saya. Muslim Bunda. Oh, Islam. Muslim. Oke, jadi gini ya, Mikana, apapun yang dilakukan Mikana, apapun yang dilakukan oleh apologet lain sebenarnya itu kita nggak ada urusan sebenarnya. Cuman kalau mungkin teman-teman Islam penasaran kenapa mereka seperti itu, kan mereka ini adalah orang yang ketika hadir di ruang publik mencoba untuk menyampaikan apa yang mereka imani, kan gitu. Lalu kenapa si Mikana jadi aneh begitu? Lah memang Mikana dari dulu aneh. Menurut dia Yesus berdoa kepada dirinya sendiri sah-sah saja. Itu aja udah cukup aneh bagi kita. Kenapa mempertanyakan dia nggak mau lagi pakai Yesus Kristus gitu? Jadi nggak penting juga sih kita tahu kenapa dia begitu sih Pak. Buat aku nggak ada kajiannya juga. Gitu, nggak penting gitu loh. Buat aku pribadi sih nggak penting. Si Mikana mau jungkir balik, mau suatu saat dia nanti misalkannya hadir ke ruang publik pakai helm juga, aku nggak penting buat kita gitu, karena itu hidupnya dia gitu. Tapi kalau apalagi Bapak tanya alasan dia begini begitu ya. Mungkin pembelajaran aja pembelajaran yang tidak bisa analisa dengan perubahan dalam 1 tahun atau 2 tahun ini ya. Dengan ada yang Mikana, dan apakah ilmu yang dia suguhkan itu dengan setelah Utina belajar dan diskusi dan bukan belajar diskusi dan beliau, apa yang Utina tangkap gitu Ya aku lihat Mikana dan Kristen lainnya itu semakin belajar semakin bidat di agamanya. Semakin mereka belajar agamanya, semakin muncul denom baru. Contoh kayak Mikana, dari zaman Kristen muncul mungkin di Antioquia di tangan Paulus sampai detik ini, satu-satunya orang yang bilang nama Tuhan itu Yahweh Yeshua itu baru Mikana. Baru Mikana. Ya, menurut mereka tidak ada data valid, berarti tidak ada data valid atau mungkin kitab yang menjelaskan tentang kebenaran narasi dia gitu ya, yang Utina pelajari. Dia kan cocokmologi. Cocokmologinya kata dia adalah karena di Septuaginta kata kurios itu diganti dari kata Yahweh itu diganti jadi kurios. Jadi kalau di Perjanjian Baru tertulis kurios berarti itu Yahweh. Gitu. Dia kan cocokmologi. Kan penjelasan dia gitu. Kenapa kamu bilang Bapak itu Yahweh Yeshua gitu? Ada mungkin sumber rujukan ilmu dia yang Utina tangkap dari penjelasan dia. Lah kan kemarin saya diskusi yang berulang saya tanya itu cocokmologi. Bahkan saya tanya, coba jelaskan secara kontekstual kitabmu itu. Bahkan saya sudah bilang Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Pak Angun nulis loh.
Saya sudah bilang, Apa? Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Yahweh itu bukan nama dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Ibrani. Itu yang disampaikan Berita Wahyu. Kalau Berita Makanya, Wahyu aja nggak ya Pak dosen, lanjut Pak dosen. Makanya aku masih ingat pernyataan dari Anwar Chen ya, Kepala LAI pada saat launching TB2 LAI di bulan Februari 2022 kalau nggak salah itu. Silakan para pendeta atau gereja mengeksegesis ya kan TB2 LAI. Jadi di dalam maka wajar saja kayak Mekana atau apologet-apologet OTN lainnya itu rata-rata melakukan eksegesis atau tafsir-tafsir sendiri itu Kang Angon. Jadi ada dua sebetulnya cara mereka melakukan, ada hermeneutik namanya, ada eksegesis dan eisegesis gitu kan. Nah, ini mereka tidak paham ini Kang Angon. Nah, jadi hanya orang Islam insya Allah lebih paham gitu kan. Jadi ada eksegesis dan eisegesis. Maka wajar saja setiap OTN itu saling bertabrakan melakukan tafsir-tafsir sendiri. Nah, itu Kang Angon tambahannya. Lanjut Niripa, nambahkan dikit. Saya suka noise, maka sekali aja untuk Pak Prof lagi. Sebentar Bunda ya, izin ya, memastikan aja. Pak Prof, gini loh Pak Prof. Tadi kami siang kan di room yang sama, di Bunda Lagi juga meminta kepada teman-teman Kristen, terutama para ahlinya lah ya, yang punya kapasitas penguasaan secara literasi yang mereka miliki. Menurut Prof nih, mungkin nggak ada keberanian mereka untuk mengadu ilmu atau katakanlah gitu kan berdiskusi dan utiripa kita ini, Mbak Bunda Gemala, melihat kapasitas dan kemampuan dan juga maaf ya sekali lagi saya katakan ini harus loh, saya pikir mereka harus turun gunung untuk kemudian mempertahankan kan, jangan sampai para orang-orang anak bawangnya ini merusak tatanannya di Kristenan kan, seperti siapa tuh yang Gumasak ya kan, belum lagi Nabi Luganya kan, gitu merusak itu sebenarnya kan. Apakah tidak mungkin nggak Prof, mereka akan turun kemudian benar-benar menjabani apa yang ditantang oleh Bunda Gembala kita, Prof? Agak ini sih Kang Angon, agak sulit ya, karena mereka melakukan eksegesis pada Bible-nya masing-masing. Jadi wajar aja nanti akan terjadi tabrakan pendapat dan masing-masing pendapat itu merasa benar gitu, Kang Angon. Jadi agak berat ya. Kalaupun ada ya karena mereka menggunakan denom masing-masing, denom gereja masing-masing. Misalnya ada JO, ada Trinitas, Tritunggal, ada yang lain dan sebagainya, itu yang terjadi itu Kang Angon. Maka kalau kita berhadapan mereka, maka kita harus berhadapan juga dengan pernyataan atau referensi literatur yang membandingkan apa yang mereka katakan tadi. Itu sama dengan pernyataan Purnomo ya, Yonatan Purnomo. Maka wajar saja kalau di dalam Bible mereka itu ada 6.000, bahkan ada namanya Richard, salah satu penerjemah Bible orang Prancis itu namanya Richard, saya lupa, itu 8.000 lebih loh kalau nggak salah. Nah, kan ada lagi namanya beberapa ahli ya dari Bible mereka sendiri mengatakan banyak sekali kesalahan penerjemahan gitu kan. Tetapi memang ini disengaja oleh lembaganya. Lanjut Niripa dan Kang Angon. Oke. Dulu Bunda yang bergabung di sini. Bang Guruku ada lagi? Itu saja Uni, terima kasih. Oke, terima kasih. Semua yang lainnya, saya izin turun ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Linda Utomo. Oke. Black, halo Black. Saya mau sapa Rinaldi Gultom, menyala pemuja Tuhan. Gultom kok nggak punya Tuhan ya? Kok nggak memuja Tuhan? Oh berarti kok boleh ya tidur bersenggama dengan mamamu ya? Ngeri loh. Orang nggak punya Tuhan ini ngeri loh hidupnya guys. Orang yang tidak punya Tuhan itu tidak tunduk terhadap aturan tertentu. Bayangkan. Jadi suatu saat kalau anak kalian diculik lalu dicincang-cincang sama mereka, itu mereka nggak merasa salah karena nggak ada aturan larang-melarang di situ. Jadi hati-hati dengan si Rinaldi Gultom, dia ngakunya ateis. Demi Yesus dia ateis. Ya. Jadi Gultom ini biar nggak dipertanyakan itu ya mananya, jadi, ya biar dia nggak diserang kali ya. Hati-hati loh ya. Sama Gultomnya hati-hati.
Kenapa? Karena si Rinaldi ini teman-teman, misalnya dia nyolong duit kalian, ya kalau dia maksudnya ya nggak apa-apa gitu, karena dia nggak ada aturan tidak boleh mencuri, ya, dan dia juga tidak ada larangan untuk berzina gitu. Orang-orang ateis ini ngeri loh ya, ngeri loh mereka ya. Rinaldi Ultom, keluar kau dari Indonesia ya, karena di undang-undang itu ketuhanan yang Maha Esa. Kau ateis, keluar kau dari Indonesia, kau nyalahin undang-undang kau. Serba salah kata mereka. Anjir, gue masih gimana nih? Dikiranya ateis itu cerdas dikira ini Ripa. Padahal Iya, sejak zaman sebotol-botolnya orang ya ateis lah. Sejak zaman Abraham itu pernyataan sudah nggak dia, ada Kang. lagi yang ateis harusnya. Kang Bejo, narasi dia udah mempermalukan dirinya sendiri loh. Menyapa pemuja Tuhan katanya. Ini Nah, kalau ada kita tidak perempuan memuja Kristen. Tuhan, Bangun. Ini ada namanya Tirawati Manalu. Ini perempuan, mukanya kayaknya biasa, tapi kok dia bahas burung? Rifa bisa nerima banyak burung. Ih, kamu jangan bawa-bawa hobi kamu sama aku. Tirawati Manalu. Astagfirullah, Dek. Dek, kamu masih bocil kayaknya, Dek. Tunggu, Dek. Ya Allah. Udah tuwir. Aduh. yang menemukan di sini apa di mana? Tuh. Di Tuh. sini. Ada tuh di komentar. Di komen. Namanya Tirawati Manalu. Kak, kakak jangan mikirin burung mulu, Kak. Ih, kakak tobat. Astagfirullah. Ih, ngeri Bentoni, kakak. Ripa Ih. harus ditangkap. Oh, Ripa harus ditangkap kata Bentonino. Waduh. Tangkap gawat kalau ini. ada salahnya, tangkap aja. Tangkap. Polisi eksekusi Rifa. Polisi disuruh eksekusi aku. Kau pikir Bentoni polisi itu anak buahmu gitu, suka-sukamu kau suruh. Dia aja Tuhannya jadi suruh-suruh sama dia. Soalnya Oten itu bilang gini, dikutuk kau nama Tuhan. Ya, Tuhannya jadi suruh-suruh sama dia, apalagi polisi. Gitu. Lucu-lucu ya komentarnya orang Kristen nih di bawah ya. Lucu. Ribut dengan siapa Tuhan itu? Wah, gini ya, kau kan gak ada Tuhan, ngapain kau ikut campur urusan orang bertuhan? Berarti kau yang ribut sendiri. Ini ateis, gak diajak, ngapain ikut? Tepuk tangan dulu buat yang bertuhan. Kedengeran deh tangannya. Lagian ngapain kau ikut campur dengan urusan orang bertuhan? Kau gak diajak? Hah? Nggak tahu malu kau. Oten ngaku ateis kau. Gultom ya kali. Saya dapat ilmu dari siapa? Felixio. Ya teman-teman, gini pembelajaran bagi kita semua ya. Sedikit Pak Anwar bagi sambil Bunda ini. Jadi ada kalau kita berbuat baik karena yakin bahwa akan ada surga, itu bagus bagimu. Itu lebih bagus bagimu. Tetapi kamu berbuat baik sekarang ini, sementara tidak ada surga, ya kamu nggak aman gitu. Kamu tidak berbuat baik, ternyata tidak ada neraka, kamu aman. Tetapi kalau kamu tidak berbuat baik, ternyata neraka ada, kamu sangat menyesal nanti. Jadi ada yang sangat bahagia sekali, ada yang sangat menyesal sekali. Ketika Anda berbuat sesuatu dengan kebaikan atau berbuat kejahatan tadi. Karena kecenderungan kita hari ini kan berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi intinya ketika kalian hari ini katakan tidak bertuhan, kemudian kalian melakukan kejahatan, dan ternyata tidak ada surga, Anda aman. Ya, Anda tidak berbuat baik, tapi Anda aman karena tidak ada surga. Tetapi kalau ternyata Anda tidak berbuat baik, sementara ada neraka, Anda paling menyesal nanti. Nah, Muslim itu semuanya untung. Kami adalah orang-orang yang berbuat baik, nggak ada surga, kami telah berbuat kebaik di muka bumi ini kan. Dagang kami dan dagang yang kami Anda lihat dan perdagangan kami, berjilbabnya kami telah mampu menjaga sama kami. Iya kan, kami tidak mabuk, tidak judi, tidak mencari. Saat ini kami telah saling menguatkan antar sama Muslim. Kata kami berbuat baik dengan itu. Jadi kalau nanti nggak ada surga, kami aman. Gitu. Tapi kalau ternyata kami ada surga, berarti kami paling bahagia. Kenapa? Kami mendapatkan apa yang Bahasanya gini, Piangon. Gimana coba ganti. Oke. Kami umat Islam nggak ada pun surga, minimal kami berguna buat diri sendiri dan buat orang banyak, karena kami diajarkan ketika jadi Islam itu menjaga diri, menjaga harga diri. Seandainya surga juga tidak ada, kami juga tidak rugi di dunia, kalian yang rugi. Ketika kalian mati,
Kalian nggak ada aturan berbuat baik, kalian nggak berguna. Karena kalau kalian bilang baik, kalian baik belum tentu benar. Kan menurut kalian baik, bisa jadi kalian kawin sesama jenis itu kalian bilang baik. Tapi ketika kalian mati, ternyata surga itu ada dan neraka itu ada, kalian rugi, nggak bisa balik, gitu. Ya, jadi kami umat Islam ini mau ada atau tidak adanya surga dan neraka, kami tetap untung. Tetap untung kami, setidaknya kami adalah orang yang diperintahkan untuk berbuat baik terus di dunia. Minimal kami ada gunanya. Kalian udah untuk apa dunia kalian gak berguna, jangan kalian untuk dunia. Buat diri kalian sendiri aja kalian gak berguna. Gak cebok, makan B2, suka-suka bapak moyangnya. Seandainya nih kalian tuh kadang-kadang tuh jadi hama atau enggak. Misal kalian itu tidak ada aturan yang berlaku dalam hidup kalian, hidup suka-suka. Kalian mabok. Kalian mabok itu bawa mobil tabrakan yang dirugikan orang lain. Kalian mabok itu terus kalian naik motor tabrakan orang lain yang nggak kena mabok kalian jadi kena musibah. Lah kami minimal dilarang mabok. Kami disuruh berakal terus. Itu loh. Halo, Bray. Assalamualaikum ya Habib. Oke, dia nggak sengaja naikannya. Gitu ya. Begitu. Karena kalian nggak ada aturan. Kecuali kalian ada aturan. Kalian nggak ada aturan. Halo Ale. Mbak, selamat malam. Malam. Semuanya. Ya Pak. Nggak usah ngomong-ngomong seperti tadi lah. Kita Ngomong Kristiani apa? tapi negara ini kita Kristiani tapi negara ini kita tidak korupsi ya. Jangan ngomong-ngomong sampai Yang korupsi kemarin yang paling banyak tuh Kristen agamanya. Kan begitu. Coba yang lain diam dulu. Coba yang lain diam dulu. Enggak. Kita nanti bukan keroyokan. Kita bukan keroyokan. Gitu. Pertama, yang korupsi besar itu suaminya Sandra Dewi, agamanya Kristen. Ada lagi namanya Syrifa apa itu tuh Kristen juga, Pak. Bahkan yang menjajah negara ini adalah orang Kristen. Bahkan yang merusak peradaban 500 tahun inkuisisi, perburuan penyihir 400 tahun, anak-anak kecil dimatikan, asimilasi paksa itu agama Kristen. Bapak ngapain? Yang sedang diselidiki yang LBH mengacurkan alam Kristen kemarin. Pak. Yang sedang diselidiki mengacurkan alam kemarin juga Kristen, Pak. Sedang diselidiki. Bapak nggak baca literasi Jangan mau sih. bilang makan babi tidak cebok gitu. Bapak nggak bukan korupsi kami, gitu. karena Bapak belum ada kesempatan korupsi aja. Coba Bapak jangankan korupsi, Bapak lihat duit 10.000 aja udah Bapak tilap mungkin. Bersyukurlah kalau kamu bilang kita yang korupsi banyak ya. Loh, Pak, suaminya Sandra Dewi itu kan Kristen agamanya. Berapa triliun dia korupsi? Mana sih? Apaan sih, Pak? Bapak jangan inilah, jangan merasa kalau 271 jadi triliun, Kristen. Pak. Di sini nggak berlaku, Pak. Parah nih orang-orang Kristen nih lah. Di sini kita lagi nggak bahas perilaku umat beragama, karena kalau seandainya saya niatnya lagi ngebahas perilaku umat beragama, hancur agama kalian. Saya bongkar semuanya nanti. Kau bohong itu, kau manusia babi anjing, kau bohong tuh. Jangan ada yang turunin. Jangan ada yang turunin. Diam aja. Lanjut. Biarkan biarkan. Oke, saya mau tanya dulu sama Bapak. Bapak ini marahnya kenapa? Bapak marah kenapa? Gara-gara mulut itu. Yang mana? Mulut saya yang membuat Bapak marah. Oh ya, bahasa Bapak bahasa kasih banget ya. Penuh roh banget Bapak ini. Penuh roh apa kau? Suka Bapak, menjelek-jelekan nggak maksud saya Bapak itu kepenuhan roh, makanya bahasanya kasih sekali. Yang mananya nggak jelas. Yang mananya yang nggak jelas. Yang mana? Aku ngurusin orang. Giliran Kok saya nggak ngurusin orang? Kami Bapak merasa diurusin saya kok pede kali, GR kali, emang penting banget Bapak saya urusin. Emang Bapak siapa? Tahu mencorengkan agama kami itu. Kami ini Tunggu, makan habis dari nggak tahu tadi cukup. saya suruh Kristen bertanya tentang agama saya. Kok tunggu, Kristen kok PD dan GR gini ya? Maaf ya Pak, saya kalau bahas Kristen nggak ada ilmunya Pak. Karena nggak ada ilmu di dalam kekristenan itu yang bisa diangkat. Justru di sini Kristen bertanya kepada saya. Bentar dulu ya Pak Dano ya. Tolong satu-satu. Dengar baik-baik ya saudara-saudara Kristen ya. Di sini tempat orang Kristen bertanya tentang agama saya. Kok dituduh saya ngebahas agama kalian? Saya itu, sorry, nggak ada kaidah ilmiah yang bisa diangkat dari agama kalian. Jadi nggak penting gitu. Bapak hidup kenapa ngamuk? Coba jelasin. Yang membuat Bapak marah ini karena utang Bapak belum dibayar, atau Bapak punya hidup yang banyak masalah, atau karena Bapak benci saya lebih paham kitab Bapak daripada Bapak? Atau apa? Atau Bapak kesel dengan kebenaran yang saya sampaikan?
Atau apa? Coba buka mic-nya dulu. Bapak udah tua loh, Pak. Tunjukin kalau Bapak tuh udah tua, tunjukin Pak. kalau Ayo, jadi luapkan, Kristen Pak. itu. Keluarkan emosi Bapak, Ya. keluarkan. Silakan, Luapkan, silakan. Pak, luapkan. Ya. Kita dengerin dulu Luapkan, Bapak marah. Pak. Silakan. Silakan. Buka mic-nya. Pak, luapkan, Pak. Ngomong kita nggak denger. Buka mic-nya, Pak. Luapkan, Pak. Siapa? Lu kesempatan Bapak nih. Siapkan, luapkan, Pak. Sekarang gini, kamu kan bilang yang korupsi kan hanya orang Kristen. Saya nggak bilang gitu. Saya bilang justru orang Kristen yang korupsinya paling banyak kemarin. Triliunan. 271 ya triliun. Agamanya Kristen. Kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Nggak usah kau main-main penny-penny ngomongan orang. Loh, yang mengatakan tadi korupsi itu cuma Islam tuh justru kawanmu Kristen yang naik ke sini, maka saya bantah. Tidak, justru yang korupsi itu adalah Kristen. Pintar bersilat lidah sebenarnya. Oh, setidaknya kalau aku pintar nggak apa-apa lah. Pintar mensembunyikan kejorokanmu itu. Kejorokan? Apa yang kau tengok dari kejorokanku? Kau tengok pantat aku. Yang pantat mau bau busuk. Kamu kan bilang. Berarti kau pernah mencium pantatku? Oh, berarti pernah nyium pantat aku. Kapan itu? Ajak-ajak dong gue untuk nyium Kapan, pantat, Rif. Pak? Kapan itu Bapak nyium pantat aku? Bapak pengen banget kayaknya nyium pantat aku deh. Pantatmu itu Pak, Bapak salah aja makan masuk, bisa apa? putar di dalam Bapak itu. tahu nggak? Bapak naik ke sini menunjukkan kalau jadi Kristen tuh jadi goblok kayak Bapak. Goblok, lu yang goblok. Lu yang goblok. Lu Dikatain goblok sama orang goblok sih nggak apa-apa. Bilang kotor-kotoran orang apa segala macam. Kau yang Apa sih? di muka Bapak tuh ngomong apa ini. sih? Bumi? Bapak ngomong apa? Usah kau. Kau yang Lampiaskan, hitam Pak. Ini bilang kau kesempatan, yang Pak. Yuk, bersih di lampiaskan. hidup Tarik ini. napas, Tahu lampiaskan, sana. Pak. Kita semua tahu. Tarik Puaskan, nafas, Pak. Pak. Ayo, Pak. Pak, Puaskan. ngupil dulu, Pak. Ngupil, Pak. Udah ngupil belum, Pak? Lampiaskan, Pak. Ayo, Pak, amarnya lampiaskan, Pak. Ini kesempatan Bapak. Ini enang bunda kita, Bunda Gemal layak untuk dihajar, Pak. Hajar dia, Pak. Ayo, Pak, keluarkan, Pak. Sumpah serapahnya, Pak. Ini bahasa kasih ya, teman-teman ya. Ini kepenuhan roh, ini kepenuhan Holy Spirit atau Holy Ghost. Nah, cara kalian itu tuh hanya bisa seakan-akan itu bahwa kamu lah hidup yang paling bersih di muka bumi kan. Oh, itu kan menurut Anda saya adalah orang paling benar di muka bumi ini. Yang menuduh kamu kok. Saya nggak pernah mengakui itu. Bukan katamu tadi yang kami Oh, dengar bukan, dari- yang saya katakan itu Islam yang kamu benar. ini. Nggak usah kau belok-belok, nggak usah kau Kok belok-belok. maksa? Ini tipikal laki-laki yang maksa orang ngomong apa enggak, dia yang bilang iya. Saya nggak bilang gitu. Sebagai orang yang bicara, saya nggak bilang gitu. Iya, kau bilang gitu tadi. Enggak, Pak, saya nggak bilang. Enggak, pokoknya aku pengen kau bilang itu. Pokoknya. Bapak, kenapa? Ayo, Pak, lagi, Pak. Kami membutuhkan, loh, Pak. Bapak minum tua ya? Lampiaskan, Pak. Habis minum tua? Lampiaskan, Pak. Ini ada Pak Deli, ada Pak Pro juga. Mungkin Bapak kurang puas, mereka bisa dihajar juga, Pak. Silakan, Pak. Pecahkan, Pak, semua unek-unek Bapak, Pak. Oke, mungkin aku singgung ya. Bapak ini Apa aja? Ke sebenarnya danau, Pak. dalam psikologi adalah orang yang sedang terguncang, tapi nggak tahu alasan terguncangnya apa karena nggak bisa jelasin. Kenapa? Yang penting dia sakit hati aja pokoknya. Dikatakan Yesus bukanlah Allah, tapi dia nggak bisa jelasin kenapa dia sakit hati. Cuman dia sakit hati aja. Seandainya kita hidup di zaman kegelapan, aku udah dibakar hidup-hidup sama orang kayak dia. Itu fakta. Karena dulu di zaman kegelapan juga gitu. Kalau nggak sesuai dengan ajaran mereka, dibakar hidup-hidup. Salah satu korbannya adalah Hipatia. Gitu. Ya. Jadi kita, menurut Bapak itu harus ngikutin dia. Harus. Kalau nggak ngikutin dia, pokoknya nggak bisa terima dia. Pokoknya kalau bisa tuh jadi Kristen pokoknya. Ya, itu Bapak itu. Nanti. NPD sama Kalau- penyakit kejiwaan. Pak Dono, selamat malam. Semoga Bapak tidak mengambil pembelajaran, Pak, betapa hinanya ketika kalian mempertontonkan ketidakbagusannya. Pak Dano, saya pikir bisa mewakili Kristen bahwa Bapak adalah orang baik. Emang yang bisa Kristen Pak bercanda. Dano? Pak Dano? Iya kayaknya. Pak Dano monitor? Pak Dano monitor? Silakan, Pak. Tadi Bapak ingin bicara kayaknya.
Pak Dano, monitor Bapak. Baik, sambil nunggu mungkin jauh dari perangkat. Pak Takabir, Pak Takabir. Pak Takabir, silakan Pak Takabir. Selamat malam Pak. Ada yang Bapak mau curhatkan? Melampiaskan sesuatu yang mungkin selama di bawah tadi begitu ingin. Pemakan Ya, babi, Pak. silakan. Waduh. Pak, kami baik loh Pak. Ngasih kesempatan ke Bapak loh Pak. Aduh, turun aja kau di bawah. Udah naik kau aja nggak berani. Duh, parah. Di bawah kasar banget loh. Karena berani cuma di bawah. Sekali lagi Silakan. teman-teman, saya hanya mengingatkan saja. Putri bisa saya bicara lagi. Mengingat aja teman-teman, betapa loh. Kalian mewakili loh, ditonton oleh 1.500 orang, di 1.400 orang. Jarang-jarang saya kalau di kampung saya nggak pernah ditonton sampai 100 orang loh. Hari ini Bunda Gembala ada di tonton 1.000 dan Anda mempertontonkan gitu loh. Kegabrulan cara berpikir, attitude Anda dipertontonkan di sini. Kalau kecewa saya kecewa, tapi ya, ini yang saya suka jadinya. Di seberang sana orang-orang oten sengaja nyari orang goblok untuk dipermalukan. Sementara Bunda kita mencari orang cerdas di antara kalian untuk beradu ilmu, untuk beradu data. Beda kelas kami Pak, serius beda kelas. Bahkan saya tadi nggak malu untuk menurunkan orang yang kira-kira membahayakan. Udah turun aja deh. Daripada mempermalukan sama Kristen, dan saya nggak mau juga kan kalian benci karena sikap kami yang terlihat gitu kan, aju mumpung enggak. Yuk silakan sekali lagi dari kekristenan tampil. Ya, selamat malam Bang, saya seorang Kristen. Ya, terima kasih. Lanjut Bunda. Ya, nanya aja. Kalau awam nanya aja. Ini judulnya bagus ini. Yesus bukan Allah. Ya memang lah, Yesus bukan Allah. Allah itu kan Tuhan negeri Mekah itu. Salah. Allah itu Tuhannya Yesus. Pret. Loh, dalam kitabmu Yesusmu dibangkitkan Allah kok nggak tahu malu kau ini. Allah Tuhan negeri Mekah bangkitkan Yesus. Pret. Nih aku tunjukin data ya. Ngarang aja halu kau ini. Halu. Tunggu dulu. Bentar dulu. Sabar. Halu kau, halu. Iya, loh. Mana ada batu hitam bisa bangkitkan Yesus? Kasihan deh kau. Tunggu. Sorry ya. Ini udah menghujat nih. Kami jangankan nyembah batu, nyembah roh aja kami nggak mau loh bro. Jangankan nyembah batu ya. Kalau kau bisa tunjukin ada teks tertulis bahwa Allah adalah batu yang hitam begitu bangkitin Yesus. Ini penghujat ya. Jadi Kristen kalau seandainya kalian mau kejang, yang batu itu Yesus, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Dan Tuhan negeri Mekah yang kau tuduh Tuhan negeri Mekah itu membangkitkan Tuhan kau. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah dalam Kisah Para Rasul. Kau bilang itu adalah hayalan, berarti kitab kau hayalan dong berarti. Nih aku tunjukin datanya ya. Tuhan kau dibangkitkan Tuhan negeri Mekah, yang kau bilang Tuhan negeri Mekah tadi ya. Nih aku tunjukkan. Oke, saya tunjukin teman-teman bahwa Allah yang membangkitkan Tuhannya Kristen. Iya susah sih berbicara sama para oten nih mereka. Sabar, bentar. Nih, sabar bentar ya. Ini tidak mengacu kepada dalil ya. Sabar, saya kasih data dulu ya. Ini dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 32 ya. Bagi kalian Kristen penghina nama Allah lalu menghujat nama Allah tapi kalian tetap menyembah kepada Allah, nih kalian yang nggak tahu malu ya. Bahkan Tuhan kalian dibangkitkan oleh Allah yang kalian hina barusan ya. Yang kau bilang batu itu ya, Tuhan kami yang kau fitnah sebagai batu, itu bahkan dituliskan dalam kitabmu Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuh, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, jangan menista Tuhanmu sendiri. Jangan menista Tuhanmu dan jangan menista Tuhan orang lain. Babak belur kau berhadapan dengan aku. Kau salah orang.
Ya, salah orang kalau kau menghina Tuhanku. Ya, salah orang kau di sini. Harusnya kalian itu kami berikan judul ini, harusnya kalian berterima kasih kepada kami. Karena kami ingin kalian kembali ke identitas kalian. Ya. Jangan kurang ajar, jangan menghujat. Kenapa? Kalau kau menghujat agamaku, aku punya 1000 cara untuk menampar bolak-balik sampai kau turun terkencing-kencing di celana nanti. Ya. Walaupun itu buang-buang waktu. Jadi jangan nampakkan ketidaktahuan kalian, jangan nampakkan keawaman kalian, karena dengan perilaku kalian yang begitu, justru agama kalian itu dihina oleh banyak orang. Apa kalian gak sedih lihat apologet kalian yang tungtung saling baku hantam karena donasi? Kalian lihat si RK, kalian lihat si Kudis TV, mengatakan Yesus punya Tuhan, mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Itu yang kalian support. Kami umat Islam ingin kalian konsisten dengan keyakinan kalian bahwa Tuhan kalian Yesus. Udah. Jangan ganggu agama kami. Nama Tuhan kami Allah. Jangan pakai-pakai. Kecuali kalian mau mengakui pencipta alam semesta adalah Allah. Jangan gak sopan. Disuruh bertanya tentang Islam kok dari tadi. Saya bilang sekali lagi, tanya tentang agama saya. Dan saya tidak perlu penjelasan agama kalian. Ya, apalagi tentang Tritunggal. Bapak moyang kalian aja ditanya Tritunggal, mutar-mutar jawabnya. Makanya para pendeta kalian bilang Tritunggal itu misteri, karena nggak ada yang bisa jelasin. Ya, jelas jadi orang itu sedikit. Tolong jelas. Identitas kalian tuh dipegang. Jangan nggak tahu malu ngambil nama Tuhan orang lalu menista nama Tuhan itu. Kan kurang ajar. Di dalam kitabmu masih ada nama Tuhan kami. Lalu kau bilang Tuhan kami batu. Berarti kau penyembah batu. Berarti kau katakan batu menghidupkan Tuhanmu. Berarti kau menista Tuhanmu sendiri. Berarti kau penghujat. Halo user 5678. Kalau jadi penghujat itu minimal apa ya? Minimal kalau mau jadi penghujat itu pakai data lah, walaupun menghujat gitu. Ya, halo user. Halo Putri. Sehat-sehat Putri. Nah ini Putri ini kasihan nih. Putri berusaha membawa identitas agamanya ya. Bahkan dia menunjukkan kepada seluruh orang Kristen supaya jangan memanggil ilah lain. Tapi malah dia yang diserang sama Tungtung sama Gio. Kadang-kadang lucu orang ini. Ingin memperbaiki keadaan malah diserang. Kalian lebih seneng penistaan ya terhadap Tuhan kalian sendiri. Kalau kalian bilang Tuhan itu namanya Allah, ya udah berarti kalian akui kalau Tuhan aku ngebangkitin Tuhan kalian. Itu ya. Itu buktinya. Ramdi Faruk ente yang lucu, udah naik ke sini Ramdi, ayo. Naik ke sini Ramdi. Itu pun kalau punya keberanian sebagai jantan ya. Takutnya cuma ngomong lebih, ini kenapa nih bapak-bapak laki-laki penyembah apa namanya Tuhan 3 ngakunya 1 ini kok nggak berani gitu ngobrol sama aku? Hah? Kalian kenapa nggak berani naik ke atas? Itu bukti kalau kalian tuh takut sama aku, tau nggak? Kalian di sini itu tidak ditekan. Aku nggak pernah paksa kalian jelasin agama kalian di sini loh. Bahkan kalian itu disuruh bertanya tentang agama saya. Karena aku nggak penting. Aku udah banyak tahu tentang agama kalian. Dan nggak penting juga buat aku tahu. Karena nggak tahu mana yang benar nanti. Ada aliran ini, aliran itu, aliran ini, aliran itu, pusing kepala kami. Maka lebih baik kalian bertanya tentang agama saya di room saya. Ya, begitu. Tanya agama saya, bukan jelasin agama kalian. Tapi bukan berarti kalian dilarang jelasin agama kalian. Boleh, asal kalian kredibel, jelas, data, literasi. Kayak Chris Lee bahkan jadi narasumber di sini, karena dia berdata. Halo Pak Ing. Rinaldi, kau nampak kali bohong. Kau bilang tadi ya Teh, sekarang kau bilang Yahweh Yahweh. Pendusta sekali kau Rinaldi Gultom. Ya Iing. Tadi ngakunya ateis, sekarang dia bilang Tuhan Yahweh pula. Mengada-ada aja lah.
Halo Pak Iing. Pak Iing, monitor Pak Iing. Monitor Pak Iing, selamat malam. Mungkin nggak sengaja naik mungkin. Nggak sengaja naik. Ya oke Bu, kita turunin. Jadi buat teman-teman semua, di sini room tempat kalian nanya tentang agama saya, Islam. Kalau kalian misalkannya mau jelasin agama kalian juga boleh, tapi mohon maaf kalau aku nanti lebih jago dari kalian dan aku perbaiki, jangan ngamuk. Halo Irwana. Halo. Agamanya Kristen. Ya. Ya silakan. Di sini Kristen boleh menjelaskan tema tentang Yesus bukan Allah asal kredibel, punya data, buka kamera. Tapi kalau tidak bisa membahas tema ini nanya aja ya. Abaikan tema. Kalau nggak ini abaikan tema nggak masalah. Pertanyakan apapun sebebasnya. Semua Anda. Silakan, Pak Ivana. Ya. Oh, ntar, aku lagi ada tamu. Oke, di-mute dulu aja. Standby ya, Halo, standby Pak ya. Anto. Pak Anto, monitor. Halo. Pak Anto, monitor. Tipenya saya apa double ya? Doubling ya? Kalau saya bicara. Iya. Ya udah, outing Sekarang aja udah enggak langsung. sih. Silakan. Sekarang udah enggak sih. Tetap iya ternyata masih. Pak Anto, Kayaknya monitor Pak Anto. Bangun Amit Yemi. hidup device Silakan. 2 ya. Pak Angon tuh kalau naik kemana-mana tuh tetap double. Agak mendingan nanti kalau sekarang kalau saya habis WA-an atau apa balik masih bisa normal. Tapi ya doublingnya Oh, emang karena gitu. habis keluar dari ini langsung doubling gitu. Ya, halo Anto. Minta sama Bang ya. Halo Pak Anto. Pak Anto. Handsfree Bang, handsfree. Halo Pak Eka. Pak Mbak Angon mute dulu deh, soalnya double. Jadi noise. Oke, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa yang namanya bahasa itu ada kajiannya ya. Dan kalau kita mau masuk ke ranah kajian bahasa, kita tuh nggak bisa bohong-bohong. Karena yang namanya bahasa ini masuk dalam satu ilmu, satu cabang ilmu linguistik namanya. Jadi itu akan ada fakta-fakta historis, sejarahnya, ada timeline-nya nanti. Disulit untuk dibohong-bohongi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkannya kalian ngaku-ngaku bisa membahas ilmu bahasa segala macam, itu saya lebih seneng kalian jadi narasumber. Tapi kalau nggak ngerti jangan ngaku ngerti, nanti bonyok kalau ditagih ya. Oke Pak Eka. Pak Eka. Oke Pak Eka turun dulu. Aramum. Halo. Kayaknya pernah mau bicara itu. Malah ngilang. Ya, dia ada ini katanya. Oke. Dalam kajian agama-agama, teman-teman, Yeshua dalam bahasa Ibrani-nya, Isoa dalam bahasa Aramnya, Isa dalam bahasa Arabnya. Ini adalah tokoh yang paling banyak diperdebatkan. Kenapa seperti itu? Karena memang fase kehadiran. Karena pada saat kelahiran dan keberadaan beliau, pada saat itu juga beliau banyak ditolak dan dituduh bermacam tuduhan. Yahudi menuduh kalau beliau itu dirajam, Yahudi menuduh kalau beliau nabi palsu. Nah, saudara-saudara Kristen kita, ada yang menuhankan dan ada yang tidak menuhankan. Aliran-aliran tersebut seperti Ebionit, kemudian ada juga aliran Basilides, kemudian aliran Arius. Mereka bukanlah penyembah Yeshua,
tapi juga mengklaim pengikut Yeshua. Nah, ada kemudian aliran-aliran yang muncul seperti Tritunggal, aliran Sabellius, Marcion, pemikiran-pemikiran dari Nestorius, itu banyak, beragam. Karena datang dari cara berpikir orang lain tentang isi di kitabnya. Artinya, produk pikir orang lain terkait apa yang dia baca. Nah, di sini kita membahas untuk memisahkan supaya tidak terjadi gesekan bahwa Yesus bukanlah Allah. Bagi kami umat Islam, kitab yang kalian imani sebagai kitab suci itu bukan kitab suci bagi kami. Sama seperti kalian juga tidak mengimani kitab kami kitab suci. Ya. Dan sebenarnya tidak masalah. Apakah perlu kita marah kalau kami tidak mengimani kitab kalian sebagai kitab suci, kalian tidak mengimani kitab kami sebagai kitab suci? Kita nggak perlu saling marah. Disitulah perbedaan yang harus kita saling bertoleransi. Mari kita berada di role masing-masing. Tapi kalau kalian mengganggu, mengkritisi, tapi kalian ternyata nggak ngerti, kalian nanti mempermalukan diri kalian sendiri, saudara-saudara. Ya, makanya untuk tentang Islam, saya izinkan kalian di sini untuk bertanya, supaya kalian yang non-Muslim yang dapat informasi keliru tentang Islam bisa saya luruskan. Sebagai seorang muslimah yang belajar, kalau kita mau mengkomparasi, kita bisa kok menemukan perbedaan dan persamaan antara Kristen dan Islam. Tapi mau nggak? Nah, kalau untuk menunjukkan kesamaan, saya bisa tunjukin. Kalau untuk menunjukkan perbedaan, saya juga bisa. Tergantung konteks yang kalian mau. Halo, Pak Mutulan. Ya, halo. Agamanya apa? Iya, halo. Ya, agamanya apa, Pak? Muslim kau nih. Ya, ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Gak ada ya. Oke, saya turunkan ya. Iya. Ganim Style. Halo Ganim Style. Oke. Berkali-kali Uti mereka menanyakan kenapa sih Rifa senggol-senggol iman kami. Oke, saya jawab. Berkali-kali mereka meminta lah. Pertama saya membuka room ini bukan untuk membahas agama Kristen, tapi membahas agama saya. Makanya di sini non-Muslim naik tanya tentang Islam. Tapi tema ini adalah tema karena saya seorang kristolog dan seorang muslimah. Ini tema lintas agama. Artinya karena kalian non-Muslim, kalian boleh bertanya temanya ini. Boleh. Lah, sejak kapan saya bahas agama kalian? Saya malah pengen kalian nanya tentang agama saya biar saya bisa jawab. Tapi kalau kalian jelasin agama kalian dan bertentangan dengan kitab kalian, qadar Allah saya paham. Itu saya paham masalahnya. Thank you Zizi, Masya Allah, tabarakallah Zizi, subhanallah Zizi. Cantik Zizi, berkah selalu rezekinya Zizi. Halo halo user. Halo user. Oke, turun. Oke, kita bahas kajian ini teman-teman. Saya bilang kita mau bahas kajian transmisi kitab suci. Dan ini sangat dihindari oleh para pendeta dan apologet Kristen. Kenapa? Karena ini tema yang sangat berat. Ya. Karena apa? Karena kalau bicara epistemologi, maka kita harus bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Terlepas nanti apakah dalil atau literasi yang kita bawa diterima atau tidak, itu nanti masuk dalam ranah pembuktian. Makanya biasakan kalau kita bicara membuat sebuah statement dan klaim, itu harus ada bukti-bukti otentik. Dan bukti itu dalam kaidah ilmiah bukan hanya saja literasi ilmiah, tapi pemikiran yang rasional juga. Ya. Kenapa? Kalau dalam masalah ketuhanan, Tuhan itu tidak empirik.
Tapi Tuhan itu rasional, tidak bertentangan dengan akal. Kalau Tuhan tidak rasional, tidak bisa dipikirkan dengan akal, maka Tuhan sedang membebani hamba-hambanya ketika dia menjelaskan tentang dirinya. Nah, Tuhan itu bukan irasional, tapi beyond logic. Maksudnya apa? Bukan tak terfikirkan, tapi belum bisa difikirkan. Karena kita ini ada fase. Hidup kita saja ada fase. Contoh, kalian dari kecil belum tahu 1 tambah 1 berapa, menaik lagi SD belajar. SD kalian nggak tahu yang namanya teorema Pitagoras, SMP diajarin, berkembang. Begitu juga dengan kehidupan. Kita belum melalui proses yang namanya proses kematian, meninggalkan kefanaan kita belum. Nanti setelah kita meninggalkan kefanaan, ketika ruh kita diangkat, disitulah kita tahu bahwa ada entitas-entitas yang tidak bisa tersentuh kulit, yang tak bisa dilihat mata. Jangankan dalam dunia teologi, dalam dunia saintifik sudah berkali-kali saya bilang. Dalam dunia saintifik saja bahkan ada apa-apa yang diklaim keberadaannya eksis tapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.